Dialog kita lanjutkan, pemirsa. Saya ke Pak Kusmedi terlebih dahulu di segmen ini. Pak Kusmedi, kalau kita mengutip pernyataan Pak Jokowi, katanya sebetulnya penularan COVID ini memang masih terjadi di masyarakat. Tapi kalau kita melihat angkanya atau mungkin puncaknya lah seperti itu sudah kita lewati, yaitu di bulan Januari sampai dengan Februari, di mana pada saat-saat itu kita ingat bahwa kasusnya bisa mencapai belasan ribu. Sementara kalau sekarang mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan itu. Bagaimana pendapat Anda, Pak Kusmedi? Apakah benar bahwa kita sudah melewati puncak itu, kemudian juga kita sudah penularan kasusnya juga sudah semakin menurun, atau seperti apa, Pak Kusmedi? Saya juga akan tanyakan ke Pak Pandu, tapi saya ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Kalau pengamatan teman-teman di Satgas, memang puncaknya itu kemarin di bulan Februari minggu ketiga. Kemudian turun dan ini sudah minggu ketiga memasuk minggu keempat dia turun. Cuman kita berpikir bahwa ini belum peaknya, belum turun betul-betul turun seperti itu, dan kemungkinan untuk naik kembali masih sangat mungkin ya. Kemudian juga tadi yang disebutkan oleh Pak Pandu, adanya mutasi, karena virus ini masih sangat mudah mutasi, dia belum bisa fix seperti itu, sehingga walaupun kita sudah melakukan pemberian vaksin dalam hal ini untuk menahan agar apabila orang itu kena virus, kalau toh dia harus sakit mungkin bisa menahan tidak masuk dalam keadaan yang kritis ya. Tapi mulai orang melupakan 3M-nya. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi dengan adanya vaksin mereka merasa bahwa sudah aman, sehingga menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, berkumpul. Nah itu mulai bukan ditinggalkan tapi tidak diwaspadai. Padahal kalau kita melihat tempat-tempat yang membuat penularan sangat tinggi itu justru kayak restoran yang tertutup ber-AC, kemudian mereka melepas maskernya, kemudian ketawa-ketawa, sehingga liurnya itu keluar dan mungkin mengenai teman sekitarnya dan sebagainya, itu sangat mungkin. Dan ya, justru dengan kondisi yang sedang turun ini harusnya kita makin gencar untuk melakukan vaksinasi, supaya mereka kelompok-kelompok yang punya risiko sangat tinggi itu tadi segera bisa diberikan pertahanan, agar mereka kalaupun toh harus kena mungkin tidak separah apabila dia tidak ada pertahanan dari vaksin tersebut. Nah, jadi kita sebenarnya di Satgas justru harus sedang dalam posisi waspada tinggi untuk hal ini, karena tadi, dan saya sih sementara bahagia ya dengan keputusan bahwa mudik tidak diperbolehkan. Tetapi biarpun demikian itu bukan sesuatu yang mudah, karena pasti orang masih mencari jalan aja bagaimana caranya bisa mudik tersebut. Bagaimana dengan 3T, Pak Kusmedi? Masih gencar dilakukan sampai dengan saat ini? 3T masih gencar dilakukan, bahkan kan tenaga trakernya ditambah dengan tenaga-tenaga kader yang di wilayah kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas, mereka ikut membantu melakukan kegiatan tersebut. Oke, Pak Pandu, pandangan Anda terkait dengan puncak COVID, setujukah? Ya, puncak itu kan kita memang pernah mencapai puncak yang kecil, kemudian puncak yang tinggi kemarin bulan Januari dan Februari, kemudian menurun, ya kan, menurun, tapi bukan menurun sampai bawah. Yang kita khawatirkan ini menurun sementara, kemudian terjadi rebound, terjadi peningkatan lagi yang jauh lebih tinggi,
yang seirama dengan banyak pengalaman negara-negara hampir di semua negara, di India, di Eropa Timur, di Eropa, juga kemudian di Brazil, ya di Amerika juga sekarang mulai meningkat. Karena biasanya penurunan itu membuat kita senang dan membuat banyak senang. Konsepnya, wah udah turun, boleh pembukaan. Padahal itu harus tetap konsisten, karena itu bisa menipu, bisa membujuk orang. Jadi jangan disuruh pembukaan dulu lah. Jadi perintah presiden itu cuma satu, testing, pelacakan, isolasi ditingkatkan, dipertahankan. Penduduk harus tetap 3M. Dan kemudian testing pada lansia harus diutamakan. Dengan demikian, maka walaupun terjadi kenaikan, dampaknya di mana rumah sakit tidak terlalu penuh karena sebagian lansia sudah terlindungi. Karena kan vaksin bisa mencegah, seperti Pak Kasmundi bilang, sudah mencegah supaya tidak sakit berat, tidak perlu rumah sakit, dan bisa mencegah kematian, tidak perlu sampai meninggal. Kalau banyak orang terinfeksi, tapi tidak harus masuk rumah sakit dan tidak perlu meninggal, itu dampaknya secara psikologis besar sekali. Bahwa kita bisa menekan dampak dari pandemi ini. Terus kita tingkatkan semuanya sampai dipertahankan testing, lacak isolasi, benar-benar sampai kasusnya menurun dan kita bisa mengatakan pandemi terkendali. Nah, pada saat itulah kita bisa mengatakan, Pak Presiden, ayo kita mulai buka apa yang kita perlu buka, apakah sekolah, apakah dan sebagainya. Jadi jangan, itu sih nggak usah dikasih perintah. Biasanya orang akan membuka sendiri tanpa dikasih perintah. Oke, Pak Pandu mungkin bisa dielaborasi lebih lagi. Pandemi terkendali itu kondisinya seperti apa? Kondisi seperti apa kemudian baru kita bisa katakan bahwa ini sudah aman, kemudian fasilitas publik bisa kembali dibuka? Ya, nah jadi di dalam indikator epidemiologi itu kita berusaha menurunkan angka reproduksi efektif. Jadi angka reproduksi efektif adalah rata-rata dari satu orang yang membawa virus bisa menularkan kepada orang lain berapa banyak. Adanya virus baru B117 itu terjadi kenaikan angka reproduksi 50% lebih. Artinya angka kematiannya juga sekitar hampir 67% lebih banyak daripada tipe yang lama. Nah, kita berusaha menekan angka reproduktif efektif sampai di bawah 1. Indonesia belum pernah mencapai di bawah 1, selalu di atas 1. Artinya selama masih di atas 1, kita masih belum terkendali. Di dalam kurvanya itu akan menurun terus, dia akan turun terus. Nah, itulah dikatakan pandemi akan terkendali sampai nanti benar-benar kurva pandeminya itu sedikit sekali, artinya rendah sekali, sehingga walaupun ada penularan tidak banyak yang masuk rumah sakit, walaupun masih tinggi penularannya, dan yang paling penting juga yang meninggal kita bisa tekan mendekati 0. Nah, ini yang menurut saya disitulah kita pandemi terkendali walaupun masih terjadi penularan. Jadi kalau pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pembukaan fasilitas publik mestinya dilakukan per sektor. Jadi sektor mana nih yang kira-kira bisa dibuka dalam kondisi sekarang, Pak Pandu? Nggak ada. Nggak ada? Jangan dibuka sama sekali. Iya, sekolah berbahaya karena B117 sekarang dibuktikan di beberapa negara menyerang pada usia yang lebih muda termasuk anak. Jadi anak dengan tipe yang lama, wild Wuhan, itu tidak banyak menyerang kelompok usia anak. Tapi sekarang menyerang pada usia anak. Jadi menurut saya jangan dibuka dulu. Oke, berarti tidak ada sektor yang bisa dikatakan siap untuk dibuka pada kondisi sekarang ini. Pak Pandu dan Pak Kusmedi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Livestock akan kembali usai.